sedikit profil video terkait Masjid Kapal Munzalan. Nah ini para pimpinan dari Masjid Kapal Munzalan ya. Ini ada 4, yang paling depan ini adalah Kiai Lukmanul Hakim. Beliau adalah pengasuh Masjid Kapal Munzalan. Sebelahnya ada Toya Kiai Nur Hasan. Beliau juga muwakif dari Masjid Kapal Munzalan sekaligus menjadi pimpinan. Yang di belakang sebelah kanan itu adalah Ustaz Adi Pratama Laris itu atau KN kami bisa menyebutnya. Nah sekarang beliau sudah mengabdi di masjid baru. Jadi Masjid Ismu Yahya, masih saudara juga, tapi Masjid Ismu Yahya. Nah yang paling kiri itu adalah Ustadz Beni Sulastyo. Beliau juga salah satu pimpinan dari Masjid Kapal Munzalan. Jadi kalau untuk susunan saat ini, Masjid Kapal Munzalan ini diasuh oleh Kiai Lukmanul Hakim, tapi pimpinannya ada 3, yaitu Kiai Lukmanul Hakim, Toya, dan Ustadz Beni Sulastyo. Oke, jadi Masjid Kapal Munzalan itu saudara sekalian bukan masjid besar, bukan masjid yang bangunannya megah, luas dan pokoknya bangunan marmer seperti itu, enggak seperti itu. Masjid itu kecil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat masjid ini 8 kali 8. Kalau Munzalan itu 11 kali 17. Jadi kurang lebih hampir sama seperti ini. Kalau melihat tempatnya, dan posisinya itu tidak di pinggir jalan besar, masuk ke dalam gang. Hanya muat 1 mobil. Kalau mobil papasan 1 harus nyala, gitu. Jadi harus nyantong dulu, dari itu lewat dan bisa jalan. Nah, di tengah pemukiman Muslim, jadi kurang menantang apa coba? Kurang menantang apa lagi? Gitu. Jadi kalau di Pontianak itu Bapak-Ibu sekalian, itu mayoritas memang Chinese dan non-Muslim. Nah, utamanya di tempat ini ya, di Gang Imaduddin ini, di tempat Masjid Kapal Munzalan berada, itu 95% penduduknya non-Muslim. Jadi bayangkan bagaimana perjuangan awal para pimpinan ini dalam mensiarkan dakwah Islam, dalam memakmurkan Masjid Kapal Munzalan ini di tengah pemukiman non-Muslim. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ini malah bisa memberikan semacam syiar positif gitu. Jadi walaupun berada di tengah pemukiman non-Muslim, tapi tetap dapat memberikan dampak yang positif dan bisa membuktikan bahwa Islam dan non-Muslim dia bisa hidup berdampingan. Gitu. Kita menunjukkan Islam rahmatan lil alamin itu lewat aksi nyata. Nah, Masjid Kapal Munzalan ini alhamdulillah sampai saat ini sudah dikelola oleh 500 markot yang full time dan full hard. Nah, jadi kita benar-benar full dalam mengurus masjid ini ya, 500 personil termasuk di masjid-masjid Kapal Munzalan cabang di seluruh Indonesia. Masjid ini punya baitul mal yang mana penerimaan siswa bulanannya alhamdulillah atas izin Allah itu hingga 10 miliar per bulan. Ya. Dan masjid ini juga alhamdulillah sudah beraktivitas ya lewat Paskas, pasukan amal soleh ya, dan gerakan amal soleh yang awalnya, yang utama, yang paling besar itu adalah gerakan infak beras, di mana kita alhamdulillah sudah menyalurkan 850.000 kilogram atau 850 ton beras per bulan untuk 450.000 jiwa anak santri yatim dan santri di 5.000 panti dan pesantren. Jadi kalau kita berbicara statistik angka 450.000 jiwa, itu berarti separuh kota Pontianak itu dipenuhi kebutuhan berasnya oleh masjid kecil. Ini alhamdulillah atas izin Allah. Lalu masjid ini juga punya 5 cabang amal usahanya punya 5 cabang toko roti. Karena apa? Karena di sana makanan halal itu masih sulit. Jadi salah satu kampanye yang digencarkan oleh Munzalan adalah bagaimana makanan halal, jadi gerakan sadar halal. Nah, salah satu yang kita mau pintu masuknya adalah bagaimana roti ini itu bisa kita sajikan dengan konsep roti yang halal. Nah, ini sudah punya 5 cabang dan alhamdulillah masjid ini punya 3 mobil Alphard dan 60-an kendaraan roda 4. Ini semua wakaf. Jadi wakaf dari umat mempercayakan kendaraan aset-asetnya umat ini untuk dikelola oleh masjid untuk
pengembangan dakwah dan kemaslahatan umat. Masjid ini juga sedang dalam proses pendirian Munzalan Tower. Alhamdulillah Munzalan Tower ini sudah dalam tahap finishing, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar lagi bisa dioperasikan. Di mana Munzalan Tower ini adalah lembaga pendidikan berbasis masjid. Jadi kita menyebutnya LPBM, lembaga pendidikan berbasis masjid, yang fungsinya apa? Sebagai kaderisasi umat. Dan di sini juga nanti akan ada hotel untuk tempat menginap para tamu, para musafir dan juga para asatidz yang memang hadir ke Munzalan. Nah, pertumbuhan aset dari Munzalan itu, Bapak Ibu sekalian, di awal berdiri asetnya itu hanya 1,5 miliar, jadi tanah dan bangunan saja. Nah, tapi atas izin Allah di tahun 2022 pertumbuhan asetnya hingga 450 miliar di seluruh Indonesia. Ziswa raihannya tahun 2012 itu hanya 100 juta, tapi di 2022 108 miliar. Tanah yang sebelumnya 500 meter persegi di 2012 10 tahun kemudian menjadi 100.000 meter persegi. Pengurus yang tadinya hanya 2 orang sekarang sudah 500, bahkan di 2022 sudah 600. Relawan saat ini sudah di 3.000 relawan di seluruh Indonesia, dan penerima manfaat dari yang tadinya hanya 100 orang santri sekarang sudah mencapai 500.000 santri di seluruh Indonesia. Nah, Masjid Munzalan ini juga salah satu nilai keunikan yang memang kami tawarkan adalah masjid makan-makan. Nah, masjid makan-makan karena apa? Karena kami yakin makan-makan ini adalah pintu masuk awal bagi orang-orang siapapun itu untuk bisa nyaman dekat dengan masjid. Bukan untuk orang supaya datang sholat belum sampai di tahap. Minimal orang itu merasakan kenyamanan datang ke masjid. Kita penuhi dulu kebutuhan paling mendasar orang dari manusia. Kebutuhannya adalah terkait urusan perut. Kita sajikan sajian yang halal dan thayyib, dan kita adakan konsep masjid makan-makan. Dan Masjid Kapal Munzalan juga masjid yang tangkap bencana, ya. Alhamdulillah kita punya namanya Paskas Rescue. Paskas Rescue 47 berapa lah itu lah. Nomor itu lah. Nah, Paskas Rescue. Jadi itu Paskas yang tangkap darurat bencana. Jadi setiap daerah-daerah bencana itu dia ini kan 479 dari Quran surat Muhammad ayat 9. Lalu ini Masjid Kapal Munzalan juga punya namanya, kalau biasanya rumah sakit, kalau kita menyebutnya rumah sehat. Nah, kita bikin rumah sehat Munzalan, ya. Ini pelayanan kesehatan untuk umat yang basisnya medis dan tibbun nabawi. Jadi kolaborasi. Ada medis yang dokter juga, dokter profesional, tapi beliau mewakafkan profesi untuk bisa mengabdi di masjid. Dan untuk tibbun nabawinya, nah ini termasuk Om Eris ini juga salah satu punggawa yang berbeda, ya. Rumah sehat Munzalan. Jadi menggabungkan antara pengobatan tibbun nabawi, herbal dan semacamnya. Jadi kita sekaligus syiar gitu bagaimana pengobatan tibbun nabawi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, Masjid Kapal Munzalan ini bisa seperti ini bukan karena kami hebat, tapi sebenarnya kami ini hanya menjalankan apa yang memang menjadi warisan dari Rasulullah. Bahwasanya masjid itu memang yaitu tempat yang sudah Allah siapkan gitu untuk kita bisa bertobat dan memperbaiki diri. Maka di sini kami menginginkan, ya. Nah, ini masalah umat ini kan secara kebanyakan itu ada 3. Masalah PHK kalau dia lupa menyebutnya, penyakit, ya, masalah hutang, dan yang ketiga adalah masalah keluarga. Nah, biasanya berputar di situ-situ aja masalahnya. Nah, hanya saja umat ini sekarang tempat pelariannya, tempat pelampiasannya, tempat untuk memecahkan masalahnya itu mereka salah gitu. Mereka banyak malah lari ke bersenang-senang, misalnya diskotik, terus juga 4F, ya, fun, film, fashion, food, seperti itu. Dari obat-obat terlarang. Jadi umat ini keliru merindu kalau Kiai Lukman bilang. Maka kami bilangnya ada satu kerinduan universal dari umat ini. Mereka ingin kembali, tapi belum tahu kembali kemana.
alhamdulillahnya Islam adalah agama yang sempurna dan Allah telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan baik. Makanya masjid adalah satu-satunya jawaban di mana tempat umat untuk kembali. Karena kita tahu masjid itu adalah rumah Allah, ya, Baitullah. Nah, kalau misalkan bahasa Arab ini, saya mohon maaf Ustaz-ustaz sekalian, cuma yang kami diajarkan oleh guru kami, bait itu adalah tempat untuk kembali. Nah, makanya sebenarnya masjid itu bukan hanya sekedar tempat untuk sholat saja, tapi harus dimaknai lebih dalam daripada itu. Bagaimana menjadikan masjid itu adalah tempat untuk kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Seperti itu. Makanya di sini kita mengambil ayat landasannya di Quran surat At-Taubah 108, mana di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang memang gemar membersihkan diri. Artinya orang-orang yang pernah sholat tapi ingin sholat, orang-orang yang pernah bermaksiat tapi ingin kembali taat. Jadi memang benar-benar seperti yang tadi disampaikan di video, orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Maka kami pun ini Bapak Ibu sekalian, bukan siapa-siapa. Kami ada orang-orang yang kami sadar kami punya salah banyak, ya, tapi kami ingin memperbaiki diri kami sendiri. Nah, dari situ kemudian kenapa bertobat dan memperbaiki diri? Inspirasinya dari Quran surat Al-Furqan ayat 70. Nah, kami bilang namanya tias, tobat, iman, dan amal soleh. Nah, ini yang menjadi prinsip gerak kami, pertobatan, beriman, dan beramal soleh. Gitu. Maka dari situ kami menyatakan diri bahwasanya masjid memang harus menjadi tempat yang dipersiapkan dengan baik untuk menyambut umat, ya, untuk menyambut umat yang memang ingin datang kembali ke Allah, datang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Nah, makanya banyak kegiatan-kegiatannya, ya, dari mulai gerakan infak beras, masjid makan kakas dan sebagainya. Gitu. Jadi kami memang masjid yang fokus pada fungsi dan kontribusi, bukan sekedar bangunan dan besi. Mungkin itu saja sekedar pengantar kemasjidan Muzalan dari yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait program gerakan infak beras dan juga pergerakan dari pasukan amal soleh, mungkin bisa disampaikan oleh